Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita semuanya senantiasa diberkati Tuhan. Harapan saya juga Bapak Ibu Saudara semuanya tetap dalam keadaan sehat, selalu bersukacita apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dan selalu bersemangat untuk menjalani hidup kita ini, sebab kita memiliki pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan kita di dalam Tuhan Yesus. Nah, kiranya berkat-berkat Tuhan bisa dinikmati oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, pagi hari ini kembali kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang diambil dari 2 Petrus 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Nah, dengan judul firman Tuhan, Dia akan datang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan mohon pimpinan Tuhan supaya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Bapa Surgawi, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami sehingga kami bisa mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan ini. Kami serahkan waktu kami dan hidup kami, terlebih hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan ini. Kiranya Tuhan berkenan mengurapinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca surat dari 2 Petrus yang ketiga ini, bisa dikatakan ini bentuk kasih dari Rasul Petrus kepada jemaat. Nah, kasihnya itu seperti apa? Bentuk kasihnya itu yaitu berusaha mengingatkan jemaat tentang sesuatu yang penting, ya, berkenaan dengan kedatangan Tuhan. Nah, ini diingatkan. Kalau misalnya tidak mengasihi jemaat, mungkin Rasul Petrus tidak akan pernah mengingatkan jemaat tentang kedatangan Tuhan ini, dan akan membiarkan mereka hidup menuruti hawa nafsunya, akan membiarkan mereka melakukan tindakan-tindakan penyimpangan dalam hidup mereka dan melakukan pembiaran. Tetapi karena Petrus mengasihi jemaat, ingin mengingatkan kepada mereka semuanya agar mereka ini memperhatikan betul segala sesuatu yang pernah dituliskan oleh nabi-nabi terdahulu. Nah, melalui surat ini Pak Rasul Petrus ingin agar jemaat itu bisa menghidupkan kembali pengertian yang murni atau pikiran yang murni tentang kedatangan Tuhan, agar kita semuanya yang membaca surat ini juga, yang menerima surat ini, kita ini tidak terjebak oleh perkara-perkara duniawi, perkara-perkara hidup yang tidak membawa faedah sama sekali dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya karena kasihnya yang begitu besar kepada jemaat, Rasul di sini ingin memberitahukan, ingin mengingatkan kembali, ingin menyegarkan ingatan mereka tentang perkataan-perkataan Nabi yang terdahulu, dan juga tentang perkataan dan perintah Yesus sendiri yang telah memberitahukan kepada mereka, mengajarkan kepada mereka tentang berbagai macam hal yang akan terjadi, dan tentang kedatangan Tuhan Yesus itu sendiri yang sudah pernah dikatakan oleh Yesus sendiri kepada jemaat. Nah, melalui surat ini Rasul Petrus ingin memberitahukan tanda-tanda yang menyertai atau yang mendahului tentang kedatangan Tuhan, dan mengenai kepastian kedatangannya, dan bagaimana kita ini merespon atau menyikapi tentang kedatangan Tuhan atau menyambut kedatangan Tuhan. Nah, ini menjadi bagian yang penting yang ingin disampaikan oleh Rasul Petrus dalam tulisan ini, yang tentunya kita sendiri juga perlu untuk bisa memahami hal itu, sehingga di dalam kehidupan kita ini yang kita jalani, kita tidak hanya sekedar memikirkan perkara-perkara duniawi atau mengejar perkara-perkara duniawi yang ada dalam kehidupan kita ini, atau disibukkan oleh berbagai macam perkara-perkara duniawi yang mungkin faedahnya tidak akan membawa manfaat sampai kepada kekekalan. Nah, kalau kita ini terjebak kepada rutinitas, aktivitas hidup kita yang hanya mengacu kepada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmania dan duniawi saja, itu kita akan terjebak di situ. Nah, itu sebabnya melalui tulisan Rasul Petrus di sini sesungguhnya ingin mengingatkan kepada kita semuanya ada tanda-tanda yang mendahului tentang kedatangan Tuhan. Ya, kalau kita memperhatikan mulai dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh ini memberikan satu gambaran yang cukup jelas kepada kita apa yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi dan yang akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Dikatakan yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir
akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, tanda-tanda yang mendahului tentang kedatangan Tuhan ini sudah terjadi dan sedang terjadi dan mungkin akan terus terjadi dalam kehidupan kita, bahwa kehancuran dunia ini sedang berlangsung di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Ya, ini menjadi suatu pertanda bahwa Tuhan akan datang. Hari Tuhan itu akan tiba dan semakin mendekat. Kalau kita tidak menyadari, kalau kita tidak segera bertobat, kalau kita tidak segera memperbarui hidup kita, kalau kita tidak segera memperbarui hubungan kita dengan Allah, kita akan tenggelam di dalamnya. Kita akan hancur bersama dengan kehancuran dunia ini juga. Nah, itu sebabnya kita perlu mengingat apa yang sudah pernah dikatakan oleh nabi-nabi terdahulu dalam firman Tuhan, dalam pengajaran-pengajaran rasul-rasul, dan di dalam setiap ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Yesus dalam perintah dan juga ketetapannya, yang seharusnya terus kita ingat, yang akan menyegarkan ingatan kita sehingga kita tidak akan menuruti keinginan-keinginan daging kita dan tidak akan menuruti hawa nafsu hidup kita. Mengapa? Ini menjadi sesuatu yang penting, ya. Hawa nafsu kita ini akan menyesatkan kita, akan menjauhkan kita dari Tuhan, yang akan membuat kita kehilangan semua berkat-berkat surgawi yang terbaik yang sudah disediakan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, tanda-tanda yang mendahulu itu sudah terjadi dan sedang terjadi dan akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, kalau kita melihat banyak orang hidup menuruti hawa nafsunya. Ya. Sekarang ini banyak orang yang hidup di sini, di dunia ini, ya siapapun mereka, dan mungkin saja saudara dan saya salah satu orang yang juga saat ini sedang berusaha untuk menuruti hawa nafsu kita. Ya. Entah hawa nafsu kedagingannya seperti apa, berkenaan dengan harta benda, berkenaan dengan kekuasaan, berkenaan dengan pekerjaan, berkenaan dengan berbagai macam pemenuhan keinginan-keinginan daging. Ya. Itu semuanya bersumber dari hawa nafsu kita yang tidak akan pernah terpuaskan. Sekalipun ada banyak hal yang sudah kita nikmati dalam kehidupan kita, tetapi bahkan seisi dunia ini diberikan kepada kita, kita tidak akan pernah berpuas diri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seperti halnya dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat Roma ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-7, sesungguhnya bahwa orang-orang yang berdosa kepada Tuhan, ya pikiran-pikirannya yang berdosa yang belum diperbarui, mereka ini masih dikuasai hawa nafsu yang membuat hubungan mereka ini dengan Allah itu menjauh. Nah, orang-orang yang demikian bukan hanya pikirannya yang jahat dan menentang Allah, tetapi selalu dan berusaha untuk terus melakukan hal-hal yang jahat, yang bertentangan dan melawan kepada kehendak Allah. Nah, itu sebabnya ini menjadi satu hal yang harusnya kita sadari sejak awal, bahwa hawa nafsu itu kalau dibiarkan bertumbuh dalam diri kita, itu akan menyebabkan kita ini melakukan berbagai macam kejahatan-kejahatan di mata Tuhan. Ya. Apapun itu yang menyesatkan kita, yang membuat kita ini menjauh dari Tuhan, yang membuat kita ini mungkin meninggalkan Tuhan. Ya. Orang-orang yang saat ini tidak diperbarui hidupnya, yang terjadi apa, yang mereka seperti orang terasing dari Allah, orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan orang-orang yang menolak Dia, menolak Allah di dalam kehidupan mereka. Nah, peringatan ini diberitahukan agar kita menyadari bahwa entah guru-guru palsu, entah antikristus, entah itu pengejek-pengejek yang saat ini bermunculan di dalam kehidupan kita, menekan kehidupan dari orang-orang Kristen, mereka berusaha terus mengguncangkan dan juga berusaha menggelisahkan iman kita, ya, supaya kita meninggalkan Tuhan. Nah, kalau kita ini tergoda di situ, ya, kita hanyut di dalam pengaruh mereka, ya mungkin saja kita tidak akan sampai kepada hari terakhir menikmati kebersamaan kita dengan Tuhan.
Dan orang-orang yang seperti ini sedang gencar bekerja, dan terus mereka ini bekerja tiada lelahnya sampai hari ini. Ya, mereka berjuang, mereka bekerja luar biasa untuk mempengaruhi kehidupan iman Kristen, supaya banyak orang-orang Kristen yang meninggalkan imannya, meninggalkan Tuhannya, dan mereka akan mati dalam kebinasaannya. Itu goalnya, itu sasaran mereka, itu targetnya seperti itu. Ya. Orang-orang yang terjadi, yang ada di dalam dunia ini, ketika mereka ini dipengaruhi oleh hawa nafsunya, yang terjadi apa? Mereka akan berusaha menyesatkan orang lain. Nah, hati mereka penuh dengan niat jahat untuk berbuat jahat. Ini seperti yang dituliskan oleh pengkhotbah di dalam pengkhotbah 8 ayat yang ke-11. Nah, mereka ini berusaha untuk bertindak sendiri dan juga terus berusaha membujuk orang lain untuk melakukan apa yang mereka kehendaki juga. Nah, kejahatan-kejahatan yang seperti ini, ya ini mungkin sedang berlangsung dan terus terjadi dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya Petrus mengingatkan kembali bahwa kehancuran dunia ini, ya dulu itu sudah pernah terjadi pada zamannya Nuh. Ya, dunia ini dilenyapkan, dihancurkan, dan kemudian muncul dunia baru. Ya, babak baru kehidupan. Nuh bersama dengan anak menantu dan binatang-binatang yang ada di dalam kapal yang diselamatkan oleh Tuhan. Nah, akan terjadi juga kehancuran dunia yang mungkin lebih dahsyat lagi, yaitu pada hari kedatangan Tuhan, dan ini waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Nah, kalau kita tidak menyadari hal ini, pertanda-pertanda datangnya hari Tuhan itu sudah semakin dekat, maka kita akan lalai. Ya, lalai untuk melakukan kebenaran, lalai untuk menuruti firman Tuhan, lalai untuk kita melakukan setiap perintah dan ketetapan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang terjadi, kita mungkin akan meninggalkan iman kita, meninggalkan Tuhan kita, meninggalkan kasih Tuhan kita. Nah, berkenaan dengan kepastian kedatangannya, kapan Tuhan akan datang, ya, bagaimana caranya dan seperti apa kedatangannya, firman Tuhan, ya, tidak memberikan informasi yang cukup rinci berkenaan dengan kedatangannya. Ya. Ada yang mengatakan memang mungkin dia akan datang di awan-awan, ya, mungkin dia akan datang langsung. Tetapi kejadian-kejadian dan mengenai kepastian kedatangannya itu yang tidak bisa kita ragukan. Tetapi kita harus ingat, Tuhan sudah menetapkan waktu yang tepat akan kedatangannya. Nah, waktunya Tuhan itu tidak sama dengan waktunya kita. Kalau kita memperhatikan mulai dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, waktunya sudah ditetapkan oleh Tuhan, dan waktu Tuhan tidak sama dengan waktunya manusia. Mungkin kita berpikir satu hari, ya, tetapi Tuhan memandangnya satu harinya kita adalah 1000 tahunnya, ya, Tuhan. Nah, tetapi ya, satu harinya Tuhan bisa saja itu 1000 tahunnya kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, terutama janji akan kedatangannya. Kedatangan yang pertama saja Tuhan sudah menepatinya sesuai dengan yang difirmankan, dan Tuhan dapat dipercaya dan patut dipercayai sepenuhnya. Apa yang keluar dari mulutnya, apa yang telah difirmankannya akan terjadi menurut kehendak dan rencananya, dan tidak ada rencana yang gagal. Ya. Tuhan tidak lalai menepati janji kedatangannya. Tuhan juga tidak menunda-nunda waktu lagi untuk kedatangannya. Entah dengan cara bagaimana dan seperti apa kedatangannya, Tuhan mengatakan pasti akan datang, dan hari Tuhan itu pasti akan tiba. Ya. Tidak ada seorang pun yang tahu, bahkan dikatakan tadi di dalam ayat yang
ke-10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ya. Jenengan tidak ada yang tahu pencuri itu datang ke rumah kita itu jam berapa, kapan, dan tidak ada janjian sama sekali. Kalau janjian itu bukan orang sedang mencuri, ya, orang yang sedang minta bantuan. Tetapi kalau seorang pencuri pasti mereka tidak akan janjian dulu, tidak akan memberitahukan akan datang ke rumah kita ini kapan waktunya. Ya. Seperti itulah yang akan terjadi ketika Tuhan sudah menetapkan waktunya dan Tuhan mengatakan inilah waktunya yang tepat untuk aku datang kembali ke dunia ini untuk menghakimi dunia ini dan akan membentuk satu kehidupan yang baru, tatanan kehidupan yang baru, tatanan pemerintahan yang baru di bawah kuasa Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tentunya tidak ada seorang pun yang tahu, bahkan Yesus mengatakan mengenai hari itu, anak pun tidak tahu, seorang pun tidak ada yang tahu. Hanya Bapa yang tahu tentang kedatangan Tuhan. Nah, jika kita berpikir bahwa Tuhan sampai sekarang belum juga datang, seperti yang dikatakan firman Tuhan, anggaplah itu sebagai satu kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kesempatan untuk kita ini mengubah diri kita, merubah diri kita, ya, memperbarui hidup kita, ya, kesempatan untuk kita ini bertobat dan kita ini melakukan sesuatu yang benar dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan agar kita tidak binasa. Ya. Semakin meneguhkan iman kita, ya, semakin memantapkan iman kita di dalam Yesus Kristus. Tuhan pasti datang. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Waktunya sudah ditetapkan oleh Tuhan dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana menyambut kedatangannya? Kalau kita berpikir Tuhan pasti datang entah kapan, apakah Tuhan akan menjemput kita dulu? Ya, pada saat kita sedang tidur kemudian Tuhan panggil kita dan jemput kita, atau Tuhan akan datang sebagaimana yang diceritakan di dalam firman Tuhan, entah lewat awan-awan, ya, entah Tuhan akan turun datang dengan kemuliaannya bersama dengan bala tentara sorgawi, ya. Tentunya kesempatan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita pada hari kedatangannya itu nanti, segala sesuatu itu akan hancur dan binasa. Semuanya akan hilang dan lenyap. Hal-hal duniawi dan kedagingan yang diupayakan manusia tidak akan berarti apapun. Ya. Maka seharusnya kebenaran ini akan menyadarkan kita, ya, supaya kita dapat menyambut kedatangan Tuhan dengan cara hidup kita, dengan memperbarui hidup kita, dengan melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, ayat yang ke-11 mengatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya. Berusaha untuk kita ini hidup kudus dan hidup sesuai dengan kemauan Allah, bukan sesuai dengan kemauan kita. Kalau sesuai kemauan kita, sama kita seperti, ya, entah itu guru-guru palsu, entah kita pengejek-pengejek, entah kita ini antikristus yang bertebaran di dunia ini, ya, yang hanya menuruti hawa nafsu mereka. Ya. Tetapi karena kita ini adalah umat yang sudah dikasihi Tuhan, yang ditetapkan oleh Tuhan akan menerima kemuliaannya, akan menerima kehidupan yang baru bersama dengan Bapa. Ya. Ketika Tuhan datang menjemput kita, kita akan bersama-sama memerintah bersama dengan Dia. Ya, menghakimi dunia ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, nah, ketika kita ini berusaha untuk hidup kudus dan hidup sesuai dengan kemauan Allah, maka itu akan menghindarkan kita dari keinginan-keinginan daging, ya, menjauhkan kita dari keinginan-keinginan duniawi kita. Berjuang supaya lebih banyak lagi orang yang siap menyambut Tuhan Yesus. Ini ayat yang ke-12 dikatakan, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, berjuang supaya lebih banyak lagi orang yang siap menyambut Tuhan, ya, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, beritahukan kepada mereka, menjangkau sebanyak yang Tuhan kehendaki, ya, dan memelihara sebanyak yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Ini
cara kita untuk menyambut kedatangan Tuhan, ya, hapuskan, hilangkan segala sesuatu yang menyesatkan pikiran kita, yang merusak hubungan kita dengan Allah. Jauhkan semuanya itu. Ya, kita harus terus berjuang di dalam kehidupan kita. Meneguhkan pengharapan kita akan Yerusalem yang baru. Ya, kita menantikan adanya sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita, langit yang baru, bumi yang baru. Di situ kebenaran Allah mutlak dan menguasai memimpin kehidupan kita semuanya. Berusaha sebisanya untuk hidup tidak berdosa, tidak ternoda, dan juga siap bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya. Siap tidak kita ini bertemu dengan Tuhan Yesus kalau Tuhan datang menjemput kita? Ya. Kalau kita siap hati kita, siap iman kita, siap dengan seluruh elemen dalam hidup kita, ya, ketika Tuhan datang kita akan bersuka cita menyambut Dia, dan kita akan bersiap untuk berangkat bersama dengan kereta kencana yang Tuhan sediakan bersama-sama dengan kita. Kemudian anggaplah hari-hari yang kita jalani ini sebagai kesabaran Tuhan, agar lebih banyak lagi, ya, orang-orang yang menikmati berbagai berkat keselamatan di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai penutupnya, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 17 dan ayat yang ke-18, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jika Kristus pasti datang, ada dua hal yang harus kita lakukan. Hendaklah kita hidup dengan hati-hati dan waspada. Jangan sampai terjebak dalam kesalahan orang yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, hendaklah kita semakin dewasa dan sadar akan kebaikan hati Allah kepada kita, dan semakin mengenal Kristus dan kebenarannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Ingatlah bahwa hari Tuhan itu pasti, kedatangan Tuhan itu pasti. Maka hendaklah kehidupan kita ini kita perbarui sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.